A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihil muntajabin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah ini kita senantiasa memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan dan curahan nikmatnya kepada hamba-hambanya senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat taufik dan nikmat hidayah serta umur yang panjang, sehingga kita masih dapat diberikan kesempatan untuk mencicipi dan menikmati hidangan-hidangan yang telah disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan yang akan kita jalani selama 1 bulan penuh dengan ritual-ritual ibadah yang mengandung nilai-nilai akhlak, nilai-nilai ilahiyah untuk kesempurnaan jiwa kita. Begitu pula salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sosok beliau manusia suci yang senantiasa membimbing umatnya, membimbing umat Islam, yang menyelamatkan umat manusia dari lembah kehinaan menuju puncak kebahagiaan berdasarkan dengan risalah suci Islam dan ajaran Islam yang dibawa oleh sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-ibadah takshiful lati hijab bainana wa bainallah. Ibadah adalah salah satu media untuk menyingkap hijab-hijab yang ada di jiwa kita, hijab-hijab yang ada di antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semua meyakini bahwa al-ibadah atau ibadah adalah salah satu cara untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ibadah qurbatan ilallah, yang mana salah satu dari ibadah yang mulia yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dilalui oleh umat Islam, yaitu ibadah as-saum, yaitu puasa. Puasa adalah salah satu riyadhah untuk mendidik jiwa kita, untuk mendidik perilaku dan perbuatan kita, yang mana di bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang dimana ibadah tersebut dilaksanakan. Ibadah puasa, salah satu urgensinya adalah untuk mendidik nilai moral yang ada pada setiap ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sebuah prinsip bahwa setiap ibadah itu terkandung nilai moral atau nilai akhlak mulia, yang mana nilai tersebut yang menjadi penyempurna dari jiwa manusia. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak"? Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan salah satu media yang paling agung dan paling berkah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, yaitu ibadah puasa yang akan kita jalani di bulan suci Ramadan.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ibadah puasa mengandung nilai moral dan nilai akhlak untuk penyempurnaan jiwa kita, yang mana ibadah puasa tersebut, ukuran dari ibadah itu adalah bagaimana kita bisa menerapkan dan menampakkan nilai akhlak atau nilai moral setiap ibadah yang kita lakukan itu pada aspek perbuatan kita, baik perbuatan yang menyangkut sisi individu kita, niat dan tujuan kita yang bersifat vertikal, maupun perbuatan kita yang bersifat sosial, yang bersifat horizontal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan dikatakan bahwa setiap ibadah kita tidak akan menemukan maknanya ketika kita tidak memperhatikan dan tidak mewujudkan nilai-nilai akhlak atau pesan-pesan moral yang terkandung di dalam ibadah puasa itu sendiri. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu pesan moral ibadah puasa yaitu bagaimana mengurangi atau memberikan kesadaran kepada kita untuk tidak memperturuti atau tidak mengikuti hawa nafsu kita. Baik hawa nafsu yang mendorong kita kepada kecintaan kita kepada dunia sehingga kita melalaikan akhirat, karena bulan suci Ramadan adalah bulan bagaimana kita meningkatkan kesadaran atau ingatan kita kepada hari akhirat, yaitu di mana hari yang tidak ada pertolongan kecuali amal ibadah kita, dan amal ibadah itu bisa memberikan kualitas kepada kita ketika kita bisa menjalankan nilai-nilai moral atau pesan-pesan moral dari ibadah tersebut. Dan banyak sekali pesan-pesan moral ibadah puasa, yang mana diantaranya adalah keikhlasan, pengembangan diri, dan melatih kita untuk berbuat ihsan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu di setiap salat kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu Allah Subhanahu wa taala telah berikan garis dan berikan petunjuk yang sangat jelas, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan media itu adalah bulan Ramadan, yang mana di dalamnya diturunkan Al-Quran yang begitu mulia, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelas dari petunjuk tersebut, dan memberikan pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ayat kedua atau ketiga, yang mana kita senantiasa mengucapkannya atau melafazkannya, dzalikal kitabu la raiba fih. Nah, tiga dari ayat Al-Quran ini apabila kita mentafakurinya, itu akan menghidupkan hati kita dan akan mengaktifkan akal kita, sehingga bulan suci Ramadan kita menemukan dan ijabah doa kita dari ihdinas siratal mustaqim adalah orang yang mana di bulan suci Ramadan memberikan perhatiannya yang besar kepada Al-Quran, memberikan mentadaburi Al-Quran, sehingga dia bisa dapat mewujudkan pesan-pesan moral dari ibadah, yang mana ibadah tersebut untuk memberikan kita petunjuk atau hudal linnas, untuk kita bagaimana kita mendekatkan jiwa kita kepada Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana al-ibadah takshiful hijab allati bainana wa bainallah.
Ibadah adalah fungsi penyingkapan untuk menyingkap hijab atau tirai-tirai di antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hijab itu adalah ketika kita tidak dapat menyaksikan dari doa kita di dalam surah Al-Fatihah kita di dalam setiap salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Itu adalah hijab yang sangat besar sehingga ketika kita tidak bisa menemukan ihdinas siratal mustaqim, yang mana tadi sudah dijelaskan oleh ayat-ayat yang begitu mulia, ayat-ayat Al-Quran, bahwa yang mana ihdinas siratal mustaqim itu kita bisa temukan ketika kita mentafakuri ayat-ayat yang mana syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan di surah awal Al-Baqarah dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, tingkatan kita melaksanakan nilai atau pesan moral dari ibadah puasa itu adalah untuk apa? Meningkatkan atau menjadikan jiwa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya semua orang merindukan dan mengharapkan jiwanya untuk dijadikan sebuah keterjagaan atau takwa dari hal-hal yang dapat mengotori atau hal-hal yang dapat melalaikan jiwanya. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketakwaan menjadi sebuah nilai atau pesan moral atau pesan akhlakul karimah yang tertinggi dari ibadah puasa yang kita jalankan di bulan suci Ramadan. Orang yang bertakwa dikatakan di dalam Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fih, dia tidak memiliki keraguan sama sekali terhadap Alkitab, yang mana Alkitab itu dijelaskan di dalam ayat yang selanjutnya yang tadi yang saya jelaskan, bahwa syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, yang mendapatkan hudan dari siratal mustaqim. Didapatkan dari mana? Didapatkan dari Al-Quran. Didapatkan dari mendekatkan atau mentadabburi Al-Quran atau mentafakuri makna-makna agung yang begitu berkah yang terdapat di dalam Al-Quran, sehingga kemudian kita bisa mengantarkan jiwa kita untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian dari itu juga sehingga jiwa kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, secara otomatis hijab-hijab yang ada di jiwa kita yang mengotori jiwa kita, yaitu dosa-dosa yang kita lakukan, maksiat-maksiat yang kita lakukan, menjadi hijab terbesar di antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa kita singkap dan kita bisa berikan cahaya ketika kita menjadikan diri kita bertakwa dengan menjalankan ibadah puasa disertai dengan mewujudkan nilai-nilai akhlak dari ibadah tersebut, ibadah puasa tersebut. Ada sebuah riwayat yang dikatakan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar informasi dari sahabat bahwa ada seorang perempuan atau seorang majikan sedang melakukan ibadah puasa, akan tetapi dia melakukan cacian atau menyebarkan kata-kata yang dapat melukai hati dari pembantunya atau budaknya atau tetangganya, maka perempuan tersebut dikirimi oleh Rasulullah SAW sebuah makanan, hidangan makanan. Lalu seorang perempuan itu menjumpai Rasulullah SAW dan mengatakan, wahai Rasulullah SAW, aku sedang berpuasa, mengapa engkau mengirimkan kepadaku hidangan makanan? Rasulullah SAW, tidak ada yang namanya puasa ketika engkau melakukan menyebarkan kebencian dan mencaci maki orang-orang yang di sekitarmu. Di sini menunjukkan bahwa pentingnya kita menjaga nilai-nilai akhlak atau pesan-pesan moral daripada setiap ibadah yang kita lakukan, terutama ibadah di bulan suci Ramadan yang sangat mulia dan agung ini, untuk kita jaga dan kita wujudkan nilai-nilai akhlak dan pesan-pesan moral tersebut.
Untuk apa? Untuk menjadikan jiwa kita bertakwa, sehingga kemudian ketakwaan itu mengantarkan kita untuk menemukan ihdinas siratal mustaqim, dan sehingga kemudian ihdinas siratal mustaqim kita bisa merasakan kelezatannya dan kenikmatannya di bulan suci Ramadan, yang mana di bulan suci Ramadan semua itu bisa ditemukan ketika kita mentadabburi Al-Quran, mentafakuri Al-Quran, memaknai dan mencelupkan diri kita ke dalam bahtera, ke dalam samudra ma'rifat Al-Quran, sehingga kita dapat menyempurnakan jiwa kita dengan akhlakul karimah melalui ibadah yang kita lakukan. Jadi tidak ada keterpisahan antara ibadah yang kita lakukan dan perilaku akhlak yang kita bentuk, yang kita lestarikan di dalam jiwa kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang mana setiap jiwa merindukan hidangan-hidangan Al-Quran. Hidangan-hidangan suci Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan di bulan suci Ramadan. Tinggal bagaimana kita untuk mempersiapkan dan menyiapkan diri kita untuk menikmati dan mencicipi kelezatan hidangan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana bulan suci Ramadan adalah bulan yang mana di situ bulan mengingatkan kita bagaimana pentingnya kita membangun amal soleh dan memperbanyak amal soleh kita dan memberikan kualitas kepada amal soleh kita di bulan suci Ramadan ini dengan menambah, dengan mendekatkan dan mentadabburi Al-Quran. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran, dan setiap muslim sangat merindukan, jiwanya sangat merindukan Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui manusia suci baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan jalan, telah menunjukkan rel yang untuk kita lalui agar kita tadi dapat mewujudkan misi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyempurnakan akhlak kita semua dengan menjalankan pesan moral Al-Quran, dan juga kita dapat meraih predikat takwa yang berkualitas untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi permasalahannya kemudian bagaimana kita melakukan takarrub atau mendekatkan diri di bulan suci kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini, ketika jiwa kita, ketika hati kita, ketika akal kita, ketika perbuatan kita dipenuhi dengan kemaksiatan-kemaksiatan, dipenuhi dengan dosa-dosa yang kita lakukan, yang itu tidak kita sadari membuat jiwa kita lemah dan membuat jiwa kita mati dengan dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang kita lakukan, dengan menyebarkan kata-kata benci, dengan menghardik sesama manusia, dan tidak menghargai sesama manusia. Maka dari itu, marilah kita senantiasa menyucikan hati kita, membersihkan jiwa kita. Di bulan suci Ramadan ini adalah sarana yang terbaik dan termulia, yang begitu berkah untuk kita menyucikan diri kita dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Mungkin itu saja yang sempat saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kita semua dapat memasuki bulan suci Ramadan dengan banyak mentafakuri dan mentadabburi Al-Quran. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.